Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Anak ibu yang soleh-solehah. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Yuli di pembelajaran tematik muatan SBDP. Hari ini kita akan membahas tentang karya hias dari bahan alam. Nah, coba dibuka buku paket tematik petiknya halaman 103 ya. Nah, apa sih bahan alam itu? Apakah anak-anak sudah tahu? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar atau semua yang terdapat dari alam. Bahan alam dapat digunakan sebagai pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, anak-anak, bahan alam itu biasanya terdapat di alam dan itu adalah ciptaan dari Allah. Ada banyak sekali contoh bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Apa saja contohnya? Anak-anak tetap perhatikan video dari Bu Lilis ya. Nanti setelah ini akan Bu Guru jelaskan contoh-contoh bahan alam yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Adapun bahan alam yang sering digunakan untuk membuat kolase atau mozaik yang ada di lingkungan sekitar kita, nomor satu contohnya adalah biji-bijian. Biji-bijian apa yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni ya? Nah, ada contohnya yang pertama biji kacang hijau. Bentuknya seperti ini ya anak-anak, warnanya hijau. Kemudian ada juga biji jagung. Kalau biji jagung itu berwarna kuning. Kemudian ada lagi biji kacang merah, warnanya merah. Nah, warna-warna biji ini nanti bisa kita gunakan sebagai warna dasar dari hasil karya yang akan kita buat. Contoh saja, kita akan membuat kupu-kupu. Sayapnya kita warnai kuning, jadi kita menggunakan biji jagung. Seperti itu. Contoh bahan alam yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni, mozaik atau kolase adalah yang nomor 2, yaitu kulit kerang. Kulit kerang itu seperti itu ya anak, contohnya bisa kita dapatkan di pantai. Kemudian nomor 3, daun dan ranting. Daun dan ranting juga bisa kita gunakan sebagai karya seni. Daun dan ranting tersebut kita tempelkan ke dalam gambar, atau misalnya daun tersebut kita bentuk dulu seperti yang kita inginkan baru ditempelkan. Kemudian yang keempat adalah cangkang telur. Cangkang telur juga bermacam-macam ya anak-anak. Ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh, itu nanti bisa kita gunakan sebagai bahan alam untuk karya seni. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang bahan alam dan saat ini kita akan membahas tentang kolase. Apa itu kolase? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kolase adalah salah satu jenis karya 2 dimensi. Apa sih karya 2 dimensi itu? Karya 2 dimensi adalah hasil karya yang terdapat hanya sisi panjang dan lebar saja dan bisa dilihat dari satu sisi saja. Kemudian, kolase dapat dibuat dari berbagai macam bahan alam. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada gambar. Bahan alam yang ditempelkan dipadukan hingga membentuk objek gambar. Seperti itu ya nah, itu pengertian dari kolase. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kolase? Nah, kita akan bahas ya anak-anak. Yang pertama, kita sediakan dulu alat dan bahannya. Apa saja itu? Yang pertama, pensil warna. Yang kedua, kertas gambar. 3 lem, 4 gunting, 5 dedaunan, dan 6 kelopak bunga. Kemudian cara membuatnya seperti apa ya? Nah, anak-anak perhatikan. Yang pertama, anak-anak membuat dulu sketsa gambar yang akan dihias. Misalnya anak-anak membuat gambar burung. Kemudian nomor 2, gunting atau rapikan dedaunan atau kelopak bunga sesuai bentuk gambar. 3, tempelkan daun atau kelopak bunga yang sudah disiapkan satu persatu. Kemudian nomor 4, warnai latar belakang untuk memperindah karyamu. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari tentang kolase. Saat ini kita akan belajar tentang mozaik. Apa sih mozaik itu?
Nah, mozaik adalah salah satu jenis karya dari bahan alam yang lain. Mozaik juga termasuk karya seni dua dimensi. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mozaik adalah pecahan kulit telur dan biji-bijian. Jadi kolase dan mozaik itu hampir sama ya anak-anak. Nanti caranya juga sama. Yang pertama membuat sketsa, lalu kita beri tempelan bahan-bahan alam yang sudah kita cari. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana ya cara membuat mozaik? Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kertas gambar, nomor 2 lem kertas atau kayu, 3 biji-bijian misalnya kacang hijau, jagung, kedelai dan lain-lain, dan yang nomor 4 adalah pensil. Kemudian bagaimana ya cara kita membuatnya? Yang pertama, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Nomor 2, oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Nomor 3, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Jadi anak-anak harus menyesuaikan warnanya sesuai dengan gambar atau bentuk aslinya. Nomor 4, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Seperti contoh. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan video contoh untuk membuat kolase dan mozaik berikut ya. Nah anak-anak, di sini ibu membuat kolase berbentuk lebah dan ibu menggunakan bahan daun kering yaitu daun nangka. Nah, untuk kalian jika ingin membuat silahkan kalian menggunakan daun apa saja, bebas ya. Yang penting itu daun kering. Nah, anak-anak, di sini ibu juga menggunakan lem box untuk menempelnya. Nah, kalian juga bisa menggunakan ya. Kenapa menggunakan lem box? Karena agar menempelnya lebih sempurna. sini juga ibu menambahkan hiasan. Nah, kalian boleh menambahkan hiasan apa saja ya. Di sini ibu menambahkan hiasan dengan menempelkan bunga. Nah, anak-anak, untuk membuat mozaik, yang pertama kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Di sini ibu membuat sketsa berbentuk bunga. Nah, setelah itu baru ibu beri lem dan ibu tempelkan biji-bijian.
Nah, anak-anak, biji-bijian yang ibu gunakan di sini adalah yang pertama biji kacang hijau, kemudian biji kacang merah, dan yang terakhir adalah biji kacang polong. Nah, kalian boleh menggunakan biji kacang apa saja ya, atau biji-bijian apa saja ya. Bisa menggunakan kacang merah, jagung, beras merah, dan lain halnya. Bisa juga menggunakan kulit telur atau kulit kerang ya, atau cangkang kerang. Nah, anak-anak, di sini videonya ibu percepat ya. Kalian pasti sudah paham cara menempelnya, ditempelkan satu per satu ya, dan disusun dengan rapi. Oke, anak-anak. Baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.